guys, bersama Derby. Rismond dapat teguran oleh Hercules lewat Rasman. Dan juga guys ya, Abi, aku lupa sebutannya. Yang pakar, ini drill pakar ya, pakar matematika, nyindir Rismond. Kalau Roy Suryo itu saya nggak anggap tuh ya. Saya asli nggak anggap si Roy Suryo abal-abal terbukti. Tapi Rismond ini saya akui dia emang dokter guys, tapi dipermalukan oleh Abi yang juga pakar matematika. Kita bahas nih dia reaksinya. Saudara-saudara, saya tadi pagi dihubungi oleh Bapak Hercules Rosario Marsal. Sebagaimana teman-teman semua tahu bahwa saya sekarang adalah juru bicara dari Bapak Hercules, Bapak Ketua Umum Gripjaya dan Kepala Bidang Komunikasi Publik. Dan saya diminta untuk menyampaikan keberatan kami terhadap statement dari saudara Rismond Sianipar yang dengan menghina, merendahkan harkat martabat Bapak Hercules dan juga Gripjaya. Sekali lagi, Pak Rismond, Anda tidak punya kewenangan, Anda tidak punya kapasitas untuk menghina dan merendahkan Gripjaya dan juga Pak Hercules. Kalau Anda tidak puas dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh saat ini palsu dan lain sebagainya, ada wadahnya. Ada wadahnya. Makanya lewat pengadilan, Rismond ini saya tantang ya. Kalau memang kau pemberani seperti halnya video-videomu, kan lantang kali kau kan. Dari sejak kapan? Dari sejak dulu kau tantang Kapolri. Sekarang ku tantang kau Rismond. Kau yang melaporkan tuduhan kepada Jokowi ijazahnya palsu. Berani gak kau? Ku tantang kau. Ya? Tantangan buat kau ini. Ini perwakilan dari Hercules. Karena Hercules kemarin sempat singgah. Ini ya, kita coba ambil perkataan Hercules ya. Sedikit saja, ini dia. Ada beberapa oknum yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu? Wah, itu ijazah apa? Ijazah benar kok. Artinya kalau Bang Hercules tetap bersikukuh kalau untuk memihak Pak Jokowi ya? Ya udah, itu kan udah pasti ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden kok apain sih? Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya? Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, bikin gaduh-gaduh gitulah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur kan pakai ijazah kan? Atau sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu. Kepalanya yang palsu. Besok mampus ini banyak itu seperti apa? Hah? Dia kan mau untuk Negara ini negara hukum. Tuh kan, sama semua sepakat. Ini negara hukum. Ayo berproses di hukum. Berani nggak? Tapi yang menarik adalah sejak munculnya Hercules, gerombolan yang beririsan dengan dunia preman, sebut aja, saya sudah Egy Sujana, ya, cara preman, kelakuannya agak-agak preman, tiba-tiba menghilang, alasannya ketangkap. Yang terbaru, secara berani dia mengatakan kepada Rismond, sadis. Coba ya Rismond ya, kita coba ambil dikit guys ya, pendapatnya seperti apa sih ya, coba ya, kita dengar dikit aja. Pegang skripsi itu dan saya foto. Itu datangnya ke Fakultas Kehutanan, Bang Rismond? Iya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan. Kebetulan ada seorang bapak petugas di sana, baik, tanpa saya minta malah dikasih, Pak. Jangan-jangan ada yang nuduh KKN ini, masa KKN kolusi gitu Bang Rismond? Nyokok kali petugasnya bisa. Pak Roy dan Pak Ihsan itu saya diawasi juga. Hanya sekitar 5 menit. Saya pegang dan itu harus cepat gitu saya foto gitu. Makanya cuma beberapa halaman saja saya ambil gitu. Seolah-olah
ada yang mengkhianati Pak Jokowi, itu narasimu kan? Narasi kami adalah, itu memang gengmu. Kenapa? Kau udah mulai masuk lagi ke skripsi lah. Kenapa? Tuduhanmu mengenai ijazah Jokowi yang fontnya terbantahkan kan? Terbantahkan. Secara total terbantahkan. Dia kan yang mengatakan, font Times Roman tuh nggak ada di tahun itu. Kau memang ahli IT, tapi itu nggak bisa kau pastikan keahlianmu di situ, Rismon. Ya Rismon ya, kau kalau nggak paham di tahun itu jangan ngomong. Keahlianmu itu nggak nyampe situ. Dan kalau serius kau, semua dibahas, padahal palsunya keahliannya. Oke, ini Abi. Udah banyak pihak yang menanyakan kepada saya, pengen tahu komentar saya atau ulasan saya terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu beberapa pihak yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi. Ya, langsung saya sebut aja kan yang lagi ramai itu adalah orang yang saya kenal, ya, dan saya yakin mereka berdua juga sangat kenal saya, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar Hasiholan. Ya, orang yang mempertanyakan kepada saya ini adalah minta masukannya terkait atau minta pendapat saya. Oke, saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan, ya. Tadi keduanya udah saya bilang. Oke, buat masyarakat juga supaya tahu, saya bukan temannya Roy Suryo maupun Rismon Sianipar Hasiholan, ya, bukan. Ya, kami hanya saling kenal. Sama Roy Suryo sering ada di talk show. Guys, untuk kita mendengar selanjutnya, nama Roy Suryo abaikan ya. Sepakat kita ya. Ingat, Roy Suryo itu bukan pakar telematika. Sudah jauh-jauh hari terbantahkan gelar tersebut. Oke? Sepakat ya guys ya. Walaupun kami juga sama-sama satu klub di Mercedes, tetapi dia serinya beda dengan yang saya, dan kemudian kelompok saya yang jalan-jalan juga chapternya beda sama dia, jadi bukan teman jalan. Begitu pula sama Rismon, itu cuma kenal waktu saat kita sama-sama diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait kasus kopi sianida. Jadi ketemu cuma satu hari. Tapi kenal kan? Cuma saya bilang bukan teman, supaya masyarakat tahu ya. Kalau teman itu kan teman kuliah, teman SMA, teman jalan, nongkrong, kemudian sering bertemu, nongkrong di mana, ketemu jalan. Nah, itu bagi saya teman ya. Tapi kalau ketemu, saya hello aja, saling tahu aja, kita tahu kiprah masing-masing, ya udah itu saling kenal. Oke, saya tetap respect sama keduanya, ya, kiprahnya juga baik, ya, Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini, ya, sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismon, Bung Rismon itu, kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk, minta data skripsinya, dan kemudian minta data, beberapa data yang di situ. Kemudian sama pihak yang bersangkutan, tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan, memang cukup dijaga perlu lah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto, dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak absah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana, ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik, jadi kemudian
kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas ada penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismond dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital, dan lain sebagainya. Udah, fix. Jadi, teman-teman, konten saya adalah ketika Pak Jokowi kemarin mengatakan saya akan mempertimbangkan untuk melaporkan, saya ingin ngebongkar ya. Sebelumnya saya upload Egy Sujana. Di jam ini saya upload siapa? Rismond. Besok saya upload Roy Suryo, Dr. Tifa. Jadi pelan-pelan guys. Seorang Abi yang pakar telematika memastikan bahwa Rismond melanggar hukum. Kenapa aku bilang seperti itu guys? Ini ya. Kalau Roy Suryo, kita mungkin sedikit maklumin ya. Dari dulu emang dia pembenci Jokowi. Sampai dia buat stupa diedit yang jadi muka Jokowi, di-retweet sama dia. Kena polisi. Kita akan upload itu abis konten ini ya. Ya. Sudah ada backgroundnya Roy Suryo, pembenci Jokowi sudah ada. Rismond. Nah, ini Rismond. Tiba-tiba dia nggak disuruh oleh penyidik. Tiba-tiba atas dasar inisiatif sendiri ingin ngebongkar ini. Hello. Makanya narasiku adalah sudah berapa rupiah yang masuk Rismond? Sudah berapa rupiah yang masuk? Sampai kau nggak takut di penjara, wis. Ngiri sekali Rismond. Aku sempat mengidolakan kau ketika kasus Jessica Wongso, kasus Pina kau juga muncul. Tapi sekarang, maaf ya, cuma bapak ini saya percayai. Kredibilitas bapak ini saya percayai. Titik. Silakan Pak. Ya kan. Nah kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Yes. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya selalu istilah saya jelas sekali, saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya, kejelasan surat tugas dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah kalau ke media yang saya jawab juga hal-hal yang umum bukan hal-hal yang mendetil. Keren. Karena tetap yang namanya ketenangan publik ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekedar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Nah, kita akhiri di konteks itu. Sampai buat gaduh, rusuh, ricuh, resah ya. Kenapa? Narasi yang selalu yang digunakan di awal adalah font ya. Tapi ini saya ulang lagi ya. Dengar nih guys. Masih banyak orang yang tidak percaya dengan ijazah palsu. Kemudian dimunculkan lagi, dicari-cari lagi kesalahannya, bukti-bukti yang mereka cari-cari. Fontnya katanya. Di tahun 85 itu belum ada font Times New Roman. Mereka lupa ya, bahwa tahun 85 ini sudah ada mesin ketik IBM yang memang ya font bawaannya itu Times New Roman. Saya dulu koleksi mesin tik. Dari mesin tik yang celutak sampai mesin tik yang halus, yang semi komputer IBM ya, sampai saya punya komputer. Jadi mereka ini nggak berhenti sampai di situ. Paham ya narasi yang mereka lakukan. Makanya kalaupun Pak Jokowi kasih ijazahnya, pasti abis ini akan ada lagi narasi-narasi. Nah, berarti Bang,
Gimana cara membungkam mereka, Bang? Gampang. Polisi kan. Case close. Makanya Pak Jokowi, kami semangat ini. Nanti aku akan up guys ya. Ada orang yang sempat kecewa sama Jokowi. Dia kecewa, Jokowi kok diem aja sih. Tapi ketika mendengar bahwa Jokowi akan melaporkan, kembali dia semangat. Wis, kita akan up itu. Support terus channel ini. Thank you. Bye-bye.